warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuli Maulidiah. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang fatwa dan jurisprudensi hukum keluarga. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Oke, langsung saja disimak ya. Jangan lupa like dan komen. Materi yang pertama yaitu pengertian fatwa dan jurisprudensi, qadla dan qanun. Pengertian fatwa. Secara etimologis, fatwa berarti petuah, nasihat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Secara terminologi, fatwa yang dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seseorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengingat. Selanjutnya, pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berketetapan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pengertian qadla. Al-qadha dalam pengertian peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis atau ijtihad para mujtahid. Selanjutnya, pengertian qanun. Qanun merupakan hukum yang dibuat dengan ikut bercampurnya kekuasaan negara dalam menyelesaikan perkara tertentu. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup fatwa dan jurisprudensi, qadla dan qanun. Ruang lingkup fatwa bersifat umum atau tidak terbatas untuk seluruh umat dan juga tidak mengikat bagi seluruh umat. Ruang lingkup jurisprudensi hanya terbatas di pengadilan saja. Selanjutnya, ruang lingkup qadla. Ruang lingkup qadla sendiri terbatas hanya pada pihak yang berperkara saja, dan ruang lingkup qanun yaitu hanya terbatas pada Provinsi Nagroya Aceh Darussalam. Selanjutnya, materi yang ketiga, posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya. Namun, fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda. Selanjutnya, posisi jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Jurisprudensi merupakan salah satu dari sumber hukum formil di Indonesia yang mempunyai kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru yang berlaku secara umum berdasarkan parameter keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam jurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan. Materi selanjutnya yaitu fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'. Islam adalah agama yang sempurna sehingga setiap masalah baru dapat merujuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Fatwa mulai diperlukan saat era kerasulan berakhir, yakni wafatnya Rasulullah SAW. Namun keberadaan para tabi'id dan tabi'in memudahkan umat untuk bertanya tentang setiap permasalahan hukum. Mereka berpesan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Namun, perlu dibedakan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad mengacu pada cendekiawan yang mencari pendapat mengenai masalah hukum. Adapun fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum. Hampir mirip dengan qadli atau hakim. Masyarakat mengenai mufti sebagai perorangan yang terpilih dari cendekiawan. Materi selanjutnya yaitu MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.
Tugas MUI itu sendiri adalah membimbing, membina, dan mengayomi umat muslim di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Tugas Komisi Fatwa yaitu merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, metode istinbat hukum. Metode istinbat hukum ialah bagaimana pembahasan mengenai sumber-sumber hukum, metode penggalian hukumnya, dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut. Sumber-sumber hukum yang dimaksud ialah berupa wahyu dan realita. Materi selanjutnya yaitu organisasi NU, Lajnah Batsul Masail, dan metode istinbat hukumnya. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya atas prakasa dua ulama tradisional termuka waktu itu, yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Lajnah Batsul Masail yaitu lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan, yaitu salah satu lembaga dalam Jamiah Nahdlatul Ulama yang menghimpun, membahas, dan memutuskan permasalahan yang menuntut kepastian hukum yang dalam bidang fikih mengacu kepada mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya, metode istinbat hukumnya. Di kalangan NU, bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermadzhab mentatibkan atau memberlakukan secara dinamis nas-nas fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Materi yang terakhir yaitu organisasi Muhammadiyah, majelis tarjih, dan metode istinbat hukumnya. Organisasi Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, dan Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad. Majelis tarjih yaitu merupakan salah satu unsur pembantu pimpinan dalam Muhammadiyah yang menjalankan tugas pokoknya untuk menentukan hukum dengan mengambil dalil terkuat sehingga dapat dijadikan pedoman yang sesuai dengan pengalaman pokok ajaran Islam. Selanjutnya, metode istinbat hukumnya dalam menetapkan hukum atau mengeluarkan fatwa. Majelis tarjih Muhammadiyah tidak mendasarkan pada pendapat satu mazhab saja. Karena itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan metode sendiri untuk mengeluarkan fatwa. Metode tersebut disebut marhaj tarjih. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.